Di akhir Oktober tahun 2020 lalu, sebuah surat kabar harian berbahasa Inggris tertua di Filipina, The Manila Times, mengangkat sebuah opini menarik yang berjudul Why Are We Losing in the Development Race? Penulisnya adalah Dr. Fermin D. Adriano yang sudah bertahun-tahun menjadi penasihat presiden di bidang kebijakan publik, pengangguran, kemiskinan, pertanian, dan lainnya. Pada paruh pertama bulan Oktober tahun 2020, Dana Moneter Internasional melaporkan bahwa Filipina akan disusul oleh Vietnam dalam hal pendapatan per kapita tahun 2020 lalu. Proyeksi pendapatan per kapita Vietnam akan menjadi 3.497,51 US dollar, sedangkan Filipina 3.372,53 US dollar. IMF juga memproyeksikan bahwa dalam 5 tahun ke depan, pendapatan per kapita Vietnam akan menjadi 5.521,90 US dollar dan Filipina 4.805,84 US dollar. Tak bisa dipungkiri, melonjaknya Vietnam tak lepas dari pandemi yang meluluhlantakkan banyak negara, termasuk Filipina saingan terdekatnya. Pemirsa, Vietnam telah menjelma menjadi satu-satunya kisah sukses ekonomi Asia Tenggara di era pandemi, mempertahankan pertumbuhan positif yang stabil di saat banyak negara lain masih harus berjuang memulihkan ekonominya. Menurut data yang dihimpun oleh Nikkei Asian Review, produk domestik bruto Vietnam meningkat 2,6% di kuartal ketiga dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan kuartal kedua juga positif di tengah pandemi. Pertumbuhan PDB tersebut didorong sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dana Moneter Internasional memprediksi pada tahun 2020 lalu, PDB Vietnam menyalip Singapura, Malaysia, dan Filipina. Ekspor naik 9,9% dari metode evaluasi year on year di bulan Oktober 2020 menjadi 26,7 miliar US dollar. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam memproyeksikan peningkatan 4% di kuartal selanjutnya. Baik perusahaan multinasional maupun perusahaan China telah mengalihkan produksi ke Vietnam untuk memanfaatkan tenaga kerja terampil Vietnam. Sejauh ini, Vietnam hanya melaporkan 1.300 atau lebih kasus pandemik di negaranya. Negara itu memberlakukan blokade besar-besaran selama 3 minggu pada bulan April 2020 dan aktivitas manufaktur normal dilanjutkan lebih cepat dari negara lain di wilayah tersebut. Kehilangan pekerjaan tetap ada, namun jumlahnya terbatas dan belanja konsumen yang menyumbang 70% dari PDB tetap solid. Yang jadi pertanyaan, mengapa Vietnam bisa begitu cepat bangkit dari keterpurukan? Pemirsa, perlu diingat bahwa Vietnam adalah negara yang hancur akibat perang berkepanjangan yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Mulai dari Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-an hingga tahun 1979, mulai dari mengusir penjajah Perancis, mengalahkan negara adik kuasa Amerika Serikat, juga perang melawan tetangganya Kamboja dan China. Namun mengapa negara yang begitu hancur oleh perang kini menjelma sebagai kandidat kuat macan Asia berikutnya? Dr. Fermin D. Adriano membandingkan dengan Filipina yang menikmati proses transisi yang relatif damai selama periode pasca Perang Dunia Kedua dengan sumber daya tanah dan air yang melimpah, serta pekerja yang relatif terdidik dan terampil, namun lamban dalam membangun ekonominya. Menurutnya, ada 3 hal yang membuat Vietnam seperti sekarang ini. Pertama, memprioritaskan pembangunan pertanian. Vietnam memprioritaskan pengembangan sektor pertaniannya bukan sekedar retoris, namun benar-benar mencurahkan sebagian besar anggaran tahunannya untuk pertanian dan merumuskan rencana pembangunan pertanian yang dipatuhi dengan ketat. Kebutuhan pupuk, irigasi, bibit dipenuhi dengan tepat. Para ahli pertanian memperoleh pelatihan secara kontinu dari pemerintah untuk mempelajari sektor pertanian baik secara teknis maupun non-teknis. Hampir 7% dari APBN Vietnam dikucurkan setiap tahun untuk membangun sektor pertaniannya. Setelah melaksanakan program reformasi agraria seperti China dan Thailand, pemerintah Vietnam memulai konsolidasi pertanian untuk menikmati skala ekonomi dalam produksi pertanian, serta memperkenalkan peralatan dan teknologi pertanian modern. Contoh nyata adalah industri kopinya. Lebih dari 15 tahun yang lalu, industri kopi Vietnam secara praktis tidak dikenal. Sekarang, negara ini adalah pengekspor kopi terbesar kedua di dunia dengan hasil lebih dari 3.000 kg per hektar. Langkah kedua yang dilakukan oleh Vietnam adalah membuka perekonomian. Dengan sektor pertanian yang efisien, Vietnam dapat mempertahankan biaya tenaga kerja yang rendah karena ketersediaan makanan yang murah. Meskipun mengetahui bahwa mereka harus mengembangkan pertaniannya yang merupakan sektor terbesar,
Vietnam juga menyadari bahwa pertanian tidak dapat menyerap angkatan kerjanya yang kian bertambah. Oleh karena itu, mereka melihat pentingnya mengembangkan sektor manufaktur karena dapat memperkerjakan ribuan pekerja dalam area lahan terbatas di mana sebuah pabrik berada. Vietnam menjadi anggota WTO pada tahun 2007. Ini berarti membuka ekonomi Vietnam untuk perdagangan luar negeri yang memungkinkan sektor pertanian yang efisien di Vietnam untuk mengekspor produknya ke pasar dunia dalam jumlah besar, serta memungkinkan investor asing untuk menempatkan pabrik mereka di Vietnam untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang rendah. Pemerintah Vietnam berinvestasi besar-besaran dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan keterampilan para pekerjanya. Peralihan angkatan kerja dari pertanian ke industri pun dimulai. Kemudian yang ketiga, Vietnam menghadirkan pejabat pemerintah yang berkualitas dan akuntabel. Di Vietnam, seseorang tidak bisa menjadi pejabat tinggi pemerintah jika tidak berkompeten secara teknis untuk menjalankan fungsinya. Ini adalah sistem meritokratis yang mirip dengan negara-negara maju. Jika seseorang ditunjuk sebagai manajer suatu perusahaan atau suatu wilayah, pemerintah Vietnam menetapkan target produksi atau pencapaian untuk diraih pejabat tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sumber daya yang dibutuhkan disediakan untuk manajer untuk memastikan pencapaian tugas. Namun, kegagalan untuk memenuhi target tersebut akan berarti pergantian pejabat yang bersangkutan. Pemirsa, rasanya Indonesia harus menyadari bahwa ada kuda hitam di Asia Tenggara yang dengan cepat bisa menjadi kekuatan ekonomi yang mengagumkan. Tak perlu terkejut jika masa depan Vietnam adalah wajah Asia Tenggara. Dari sini banyak yang bisa kita pelajari dari Vietnam sebelum ekonomi Indonesia terpuruk dan semakin jauh tertinggal.